Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Ika Rosida Cahyaningsih. Hari ini Bu Ika akan membagikan video pembelajaran. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya anak-anak. Terima kasih. Ye. Wah, kamu nampak senang sekali, Nak. Iya ya, aku sangat senang sekali melihat pemandangan pantai ini. Ini adalah anugerah Tuhan untuk negara ini, Nak. Maksud ayah bagaimana? Kesinilah, Nak. Ayah akan jelaskan padamu. Begini, Nak. Indonesia, negara kita ini dianugerahi Tuhan dengan berbagai kenampakan alam yang sangat beragam, Nak. Kenampakan alam? Apa maksudnya ya? Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang diciptakan oleh Tuhan. Pantai ini adalah salah satunya, Nak. Lalu kenampakan alam yang lain apa ya? Baiklah, Vito. Ayah akan tunjukkan sesuatu yang luar biasa kepadamu. Oh ya? Apa itu ya? Ingatkah kamu dengan Mbah Prapto, Vito? Dia adalah seorang ilmuwan, Nak. Dia berhasil membuat mesin waktu yang bisa membawa kita ke berbagai tempat. Dengan bantuan mesin waktu Mbah Prapto, ayah akan ajak kamu melihat berbagai kenampakan alam, Nak. Wah, sepertinya akan menjadi pengalaman yang sangat menarik, ayah. Iya, Vito. Sekarang ayo kita menuju ke laboratorium Mbah Prapto. Begini, Mbah, maksud kedatangan saya ke sini adalah ingin menunjukkan berbagai kenampakan alam di Indonesia kepada Vito. Kami mohon bantuan Mbah untuk bisa mengirim kami dengan mesin waktu, Mbah. Baiklah Pak Jatmiko, saya akan membantu Bapak. Vito, bersiaplah di mesin waktu, Nak. Saya akan membawamu dan ayahmu melihat kenampakan alam di Indonesia, Nak. Iya, Mbah Prapto, terima kasih sekali. Hati-hati, Vito. Ayah akan segera menyusulmu. Baik, ayah, sampai nanti. Bolehkah saya menemani Vito sekarang, Mbah? Silahkan ke mesin waktu, Pak. Saya akan mengirim Bapak menemani Vito. Baiklah, Mbah Prapto. Terima kasih. Hati-hati Pak Jatmiko. Iya, Mbah. Sampai bertemu lagi. Ayah, kita di mana ya? Lihatlah kenampakan alam di depan itu, Nak. Bukankah itu adalah gunung ya? Benar yang kamu katakan, Vito. Gundukan tanah yang besar dan tinggi itu disebut gunung. Sekarang kita berada di sekitar Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah. Wah, benar-benar pegunungan yang indah ya. Yang kamu katakan kurang tepat, Vito. Gunung dan pegunungan itu berbeda. Oh ya? Apa perbedaannya ya? Coba lihat, Nak. Ada berapa gunung di depanmu itu? Hanya ada satu ya. Nah, kalau hanya ada satu, maka disebut gunung. Sedangkan pegunungan adalah barisan gunung-gunung, Vito. Oh, begitu ya ya. Berarti kalau pegunungan, gunung yang lebih dari satu. Aku sekarang sudah paham, ayah. Baiklah, Nak. Ayo kita berpindah ke tempat lainnya. Mbah Prapto sudah memberikan kendali perpindahan tempat pada ayah. Iya, ayah. Tempat apa ini ya? Coba kamu amati, Nak, kenampakan alam apa yang ada di sekitarmu. Dataran yang sangat luas yang ditumbuhi rumput-rumput ya. Benar yang kamu katakan, Nak. Ini adalah padang rumput. Kita sekarang berada di padang rumput Fulan Vehan yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Wah,
ternyata di Nusa Tenggara Timur ada padang rumput seindah ini ya. Aku semakin penasaran dengan kenampakan alam yang lainnya ya. Baiklah Vito, mari kita berpindah ke tempat yang lain nak. Baiklah Vito, sekarang perhatikan kenampakan alam di sekitarmu nak. Sekarang kita berada di lembah Vito. Lembah? Apa yang dimaksud lembah ya? Lembah adalah kenampakan alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan. Terima kasih ayah, aku sudah mengerti apa itu lembah. Tapi di lembah mana kita berada sekarang ya? Kita sekarang berada di Lembah Harau, Sumatera Barat, Vito. Wah, benar-benar kenampakan alam yang sangat indah ya. Ayo ya, kita lanjutkan petualangan kita. Baiklah, Vito. Wah, kenampakan alam yang sangat indah. Tempat ini mengingatkanku ketika aku studi wisata ke Bukit Kintamani, Bali ya. Apakah ini bukit ya? Benar yang kamu katakan, Vito. Kenampakan alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari tanah sekelilingnya ini disebut bukit. Tapi apa nama bukit ini ya? Ini adalah Bukit Lintang yang berada di Kalimantan Selatan, anakku. Bukit Lintang ini sama bagusnya dengan Bukit Kintamani di Bali ya. Iya, nak. Sekarang mari kita lanjutkan petualangan kita. Oke, ayah. Di mana kita sekarang ya? Kita sekarang berada di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, nak. Dataran tinggi? Apa yang dimaksud dataran tinggi itu ya? Dataran tinggi adalah dataran yang ketinggiannya melebihi 700 meter di atas permukaan laut. Kalau ada dataran tinggi, berarti ada juga dataran rendah ya? Benar yang kamu katakan, Vito. Kalau dataran rendah itu adalah kenampakan alam yang ketinggiannya relatif rendah, tidak melebihi 200 meter di atas permukaan laut. Oh, jadi begitu ya. Ngomong-ngomong, apakah masih ada kenampakan alam lagi yang akan kita kunjungi ya? Sebenarnya masih ada beberapa kenampakan alam lagi, nak. Tapi ayah sudah pernah mengajakmu ke sana. Oh ya? Kenampakan alam apa itu ya? Kenampakan alam yang lain, misalnya sungai, danau, dan juga lautan. Oh, 3 tempat itu sudah pernah aku kunjungi ya. Benar sekali, Vito. Itulah tadi berbagai kenampakan alam yang ada di Indonesia. Selain kenampakan alam, juga ada kenampakan buatan. Kalau kenampakan alam adalah kenampakan yang diciptakan oleh Tuhan, berarti kalau kenampakan buatan adalah kenampakan yang diciptakan oleh manusia. Apakah benar seperti itu ya? Benar sekali yang kamu katakan, Vito. Kenampakan buatan sering kamu jumpai di lingkungan sekitarmu. Kenampakan buatan itu misalnya waduk, pelabuhan, bandara, jembatan, pemukiman penduduk, kebun binatang, dan kenampakan lain yang dibuat oleh manusia. Wah, ternyata Indonesia benar-benar memiliki kenampakan alam yang lengkap ya. Aku semakin bangga menjadi warga Indonesia ya. Baiklah Vito, sekarang saatnya kita kembali. Iya ayah, ayo kita kembali. Di video sebelumnya kalian sudah memahami dan melihat serta mengetahui beberapa contoh kenampakan alam serta beberapa contoh kenampakan buatan. Nah, sekarang kita lanjutkan
materi berikutnya. Jadi kenampakan alam dan kenampakan buatan itu termasuk pada muatan pelajaran IPS. Nah, sekarang kita lanjutkan ke muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan kegiatan Ayo Membaca, beragamnya flora dan fauna Indonesia. Disimak dengan teliti ya anak-anak, nanti akan ada link soal yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti dalam satu video ini terdiri dari link absensi, kemudian link soal IPS, dan link soal bahasa Indonesia. Mari kita baca dan simak bersama-sama teks berikut ini. Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Serikat dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembapan, suhu udara dan angin. Kelembapan udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan. Sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna di daerah gurun. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah, tingkat kesuburan tanah suatu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Selain iklim, tanah dan air merupakan faktor abiotik. Ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat membantu mengembangkan
varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya atau pergerakannya. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah satu perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Nah, di sini ada tugas membuat ide pokok. Ya, ini silahkan dibuat ide pokoknya. Kemudian kita lihat bagian di sini untuk mengetahui persebaran flora fauna, kita harus bisa memahami bagian berikut. Persebaran flora di Indonesia. Yang pertama adalah Indomalayan. Indomalayan ini meliputi kawasan bagian barat Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali. Sementara Indo-Australia itu terletak di kawasan Indonesia bagian timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, mari kita pelajari karakteristik flora yang berada di kawasan Indonesia bagian barat atau Indomalayan. Yang pertama, jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat banyak jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka. Tidak banyak tumbuhan sagu, itu di bagian barat atau Indomalayan. Sementara di Indo-Australian atau bagian timur Indonesia, yaitu jenis meranti-merantian hanya sedikit. Kebalikannya, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Ya, sama. Terdapat hutan kayu putih. Ada hutan kayu putihnya. Kemudian terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Jenis anggrek banyak. Tidak terdapat jenis nangka. Jadi kebalikannya Indomalayan. Banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, di sini Bu Ika selain kalian menjawab form soal, nanti silahkan ditulis ide pokok serta ditulis ulang kembali persebaran flora di Indonesia supaya kalian bisa membedakan antara kawasan Indonesia bagian barat dan kawasan Indonesia bagian timur, Indomalayan dan Indo-Australia. Demikian materi tema 1 subtema 2 PP 4. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang sudah saya buat. Jangan lupa kerjakan soal di deskripsi, linknya, formnya ada di deskripsi video ini. Terima kasih.